Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dia bisa apa diucapkan? Gelas. Masih ya? Oh, udah kalah. Liburan ya Kak? Udah saya yang saya mau ucapin terima kasih banyak sama kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini. Sebelum kita mulai kegiatan, boleh dong kita doa dulu dipimpin satu orang. Iya. Dan sebelum kita memulai kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini, setelah kali ini kita berdoa dulu. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya adalah kita perkenalan dulu kali ya. Tapi perkenalannya sebutin nama lengkap, panggilan sama cita-cita ya. Ini dari kelas yang sama semua nggak atau beda-beda? Oke, dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan nama saya Miss Mira, Miss Alina Nur Akhafiah. Tapi panggilannya boleh Miss Mira. Terus cita-cita saya jadi konselor akademik. Perkenalkan nama saya Samir Zaizari dari kelas 1 dan kita saya beribadah. Kenalkan nama saya Erlangga Syahputra, saya dari kelas 99. Cita-cita saya ingin menjadi pemain IBL. Siap. Saya Raiman Gulesna dari kelas 91. Ya semoga apa yang semua cita-citakan bisa tercapai dan sebelum kita mulai kegiatannya terima kasih kegiatan Oke, jadi jelasin dulu ya. Persiapan ini adalah sebuah yang ada di dalam ini nanti saya sebagai pemimpin kelompok dan semua sebagai anggotanya. Nanti tujuan dari persiapan ini kita akan membahas permasalahan mengenai suatu permasalahan pribadi atau kondisi yang sedang kakak alami atau mungkin sudah dari kakak alami yang mungkin mengganggu kakak aktivitasnya, kemauan, dan juga perasaannya. Nah, nanti kita ini akan mencari solusi, mencari ide atau gagasan untuk bisa sampai bertukar pikiran dan juga saling memberikan saran gimana sih caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan kita bahas. Dalam melaksanakan konseling kelompok ini tentunya ada asas-asas yang perlu kita lihat. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah apa yang akan kita sampaikan di
dalam kegiatan ini tidak akan disebarluaskan informasi di luar dari kegiatan ini. Jadi kegiatannya bersifat rahasia. Jadi kalau misalnya ada temannya yang mengeluarkan ide yang berpendapat, nanti kakak-kakaknya tolong jangan disampaikan ke pihak lain di luar dari yang ikut kegiatan ini. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini merupakan asas yang dalam berdiskusi kita nanti menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita secara terbuka dan secara adil. Lalu kemudian yang terakhir ada asas kesukaraan. Asas kesukaraan ini merupakan asas dari mana kakak-kakak mengikuti kegiatan ini berdasarkan dengan kesukaan dari orang. Jadi ini nggak ada yang dipaksakan ya ikut kegiatan ini? Iya. Iya kan? Ya ada yang dipaksa nggak? Nggak ada ya, semoga nggak ada ya Kak. Nah, gimana sih cara kita melaksanakan kegiatan tersebut? Nah, caranya adalah nanti kita akan menggunakan teknik yang namanya psikologi. Jadi dari psikologi ini merupakan teknik terapi. Dimana kita semua nanti dalam membahas topik itu, kita lakukan drama seolah-olah kita sedang mengalami kejadian itu. Lalu nanti kita berdiskusi lagi mengenai gimana sih cara kita bisa mencapai masalah tersebut. Kegiatan konseling kelompok ini kira-kira durasinya selama 40 menit. Jadi siap lebih mengakui. Sebenarnya nanti kan kita di sini jadi ada ini kan nggak bisa jadi akhir kalau dari aku sama dia. Yang lain udah siap ya siap, kita main games dulu kali ya biar ada tegang. Karena ini kegiatannya sebenarnya bukan konseling tegang. Kita di sini santai aja dan kalau kita apa yang ada di dalam games dulu kita terbiasa. Game luar dua orang kakaknya jadi apa yang pegang dulu, terus nanti yang lain jadi duanya jalan sampai lagunya berhenti. Yang paling terakhir nanti ditangkap. Jadi yang paling terakhir itu ada hukumannya. Boleh pilih nyanyi, boleh pilih. Oke. Boleh siapa yang mau pilih? Dua Sama-sama aja. di sini, yang lain garis ke belakang. Boleh kan sambil nyanyi ya. Hafal kan ya lagunya ya? Pas siapa kan lagu olahraga. Jadi hafal nih Ayo kan bisa kok bisa kontak ada gitu ya. lagunya jauh kan? Kalau gue aja nggak sih kata pas gue langsung. Boleh. Boleh ya Kak? Lagu ada Vanessa mau pilihnya atau enggak nih? Ini aja ya Bapak. Bapak boleh. Jangan bilang. Sini ya. Ya, nari berdiri dong. Kalau nyanyi boleh dulu, kalau nari berdiri. Ini boleh sedikit.
Kalau disuruh joget ya. Terus kita mulai jadi sebelum kita mulai kegiatan ini saya mau mention dulu mau melakukan konsep. Boleh kan? Nanti jelasin konsep kelompok berdasarkan aktivitas. Saya masih ingat konsep kelompok itu apa? Jadi masuk kelompok ini masuk kelompok yang dimana kita akan membahas masalah diri atau suatu kondisi yang mempengaruhi pikiran kita, yang mempengaruhi aktivitas kita, kemauan kita, dan juga perasaan kita. Jadi di sini tujuannya adalah kita akan mendiskusikan suatu permasalahan untuk menemukan solusinya atau sarannya atau sebuah cara untuk menjelaskan masalahnya. Gimana sih caranya kita untuk menangani masalah yang serupa ketika kita nanti mungkin akan mengalami hal yang seperti ini, atau mungkin bagi yang sudah pernah mengalami kondisi itu bisa seperti evaluasi gimana caranya ketika ada masalah kita bisa menggunakan atau menerapkan apa yang sudah kita sampaikan di sana sampai di sini. Jadi beberapa kali bisa dilakukan untuk menggunakan gimana udah siap atau masih belum siap nih kata-kata belum siap. Siapa yang belum siap? Yang belum siap boleh angkat. Gak ada kata-kata berarti udah siap semua dong. Ya, sudah siap semua. Udah nih siap. Saya nggak mau dipaksa. Sebenarnya nggak boleh kalau misalnya belum siap, sudah aja nggak apa-apa. Siap apa? Kita main dulu Kak. Siap-siapin. Oke Kak. Jadi kegiatan ini kan kita membahas suatu topik. Kira-kira nanti kalau misalnya menceritakan pengalaman yang alami, misal mungkin kakak takut untuk berbicara di depan umum atau punya permasalahan hubungan keluarganya atau mungkin dalam belajar yang boleh kita disampaikan. Karena kembali lagi kita kan memegang asas kerahasiaan diri, apapun yang kita sampaikan di sini insya Allah hasilnya akan boleh dari saya dulu untuk menceritakan boleh ya itu misal apa punya pacar gitu saya gini boleh kan ada belajar gimana gitu kan udah kayak konsentrasi gitu guru jelasin kok saya nggak ngerti gitu enggaknya nggak ngerti atau enggaknya ngerti. Maksud sih kan ada permasalahan dalam hidupnya. Semua orang kan pasti punya permasalahan. Nggak apa-apa disampaikan aja.
Bisa nggak jadi? Bisa makanya takut itu bisa dibalik enggak atau berani-berani kerja gitu. Kalau bisa masalah keluarga ini aman aja atau punya kecenderungan sama adik yang tidak dengan suami saya atau mungkin kamar lebih saya. Ada ya. Permasalahan saya di dalam pembelajaran saya paling mau presentasi di depan itu selalu ada guru kalau yang saya hasil presentasi di Dan belajar juga sih enak. Gak bisa terlalu cepat nangkep juga harus beberapa kali gitu dan bisa ngambil di depan umum itu sama juga nggak sih? Iya kalau misalnya masalah cukup itu sebenarnya normal ya. Cuma kalau misalnya kakak sampai mungkin ngasih apa Mungkin gitu. lebih malu aja ya untuk Pelajaran ya. iya maksudnya Gue sih paling susah anak doang sih kalau masalah pelajaran. Udah gurunya kalau masalah oh berarti sama kayak ini lanjutnya kak sama satu semua ini dari mama sama ayah di sini juga sama ayah jadi dan gimana kita rasanya dari bukan dari saya bisa jelasinnya nih rasa jelas dari orang tua oh masalah belajar juga ya ya sama kayak Rena gitu. Oke, jadi mungkin masalah satu yang di sini ya juga alami itu karena kita ini ya kurang cepat kemudian tadi ada beberapa juga dua kakak yang merasa masalah keluarganya ya. Dan satu lagi kakaknya alhamdulillah gak punya masalah. Jadi kita voting nih, makanya mau kita hari ini bahas tentang apa dulu? Kita bahas tentang belajar atau kita tadi mau bahas tentang belajar. Kira-kira gaya belajar kakak-kakak SD itu seperti apa? Terus jadi presentasi gitu ya dari gurunya ya, dijelasin. Kalau misal dari kakak sendiri gimana kira-kira suka belajarnya gimana? Mungkin dari baca atau mungkin dari menggunakan
fungsinya apa soal lagi masuk tadi itu. Jadi kalau misalkan dulu kalau lebih sama bercanda lain gitu. oh, jadi yang dulunya tuh santai, yang dulunya suka sambil bercanda gitu. Ada lagi? Kalau misal kan ini gaya belajar di sekolah ya. Kalau misal kakak di rumah tuh gimana sih belajar? Baca catatan gitu. Suka baca apa selain yang dikasih dari guru-guru, ada nggak sih inisiatif dari kakak bapak untuk oh saya mau ngerjain ini gitu. Yang menurut kakak ya sekarang ada yang kelas 8 sama kelas 9 yang kelas 7 so far nih sejauh ini apa sih yang menjadi kendala kakak dalam belajar? Itu berdasarkan guru yang menyampaikan atau emang dalam sama materinya. Kalau misal soal pembelajarannya nih ada masalah nggak? Ada materi yang susah banget. Mereka sama yang berdasarkan ini ya apa oh sugesti gitu ya. Oh pas kelas 8 MTK bisa gitu, pas kelas 9 dan 10 MTK nggak bisa gitu. Berarti masalahnya jadi masalahnya adalah kata-kata mungkin nggak cocok aja kali ya sama gaya menyampaikan gurunya. Kan biasanya gaya mengajar guru itu kan ada beda-beda. Mungkin cara siapa beda sih. Kadang mungkin nggak cocok aja. Tapi mungkin kalau diajarin sama guru itu tadi ada yang bilang katanya kalau belajar itu berdasarkan sugesti. Kalau misal kita anggap ini materi gampang, kita bisa aja ngerjain. Tapi kalau misalnya kita anggap susah, kita ya kita nggak bisa ngerjain. Ya itu sebenarnya ada kayak benar juga kan apa yang kita pikirin itu bergantung sama apa yang. Jadi kalau misalnya kita kan susah, ya kita nggak bisa karena karena kita nggak dan udah beranggapan bahwa ini itu susah, jadi susah. Iya, dan saya nggak sanggup untuk ini. Kita nggak bisa. Itu itu menurut saya dari pikiran kita. Kalau misalnya kita anggap bahasa Inggris lagi cuma belajar bahasa Indonesia gitu. Kita belajarnya bahasa Indonesia yang kita biasa gitu. Bahasa Indonesia kan bahasa yang kita ya kita bisa aja nilainya bagus kan. Jadi belajar juga bergantung sama apa yang ada di dalam pikiran kita. Terus kita di sini yang namanya apa ya? Bisa kakak punya kendala cara atasnya gimana sih? Terus ada yang lain? Coba memahami lebih jauh lagi materi yang dibahas. Jadi kalau misalnya kita nggak ini bisa kita coba lagi gimana sih cara belajar yang sesuai dengan jadi saya sedikit kasih sarannya
belajar di setiap kakak itu pasti punya gaya belajar yang beda-beda. Misal kakak yang bisa tadi mungkin gaya belajarnya mungkin lebih bisa kamu jadi ketika guru yang menjelaskan kakak langsung langsung terus kemudian berarti kan kakak adalah orang yang bisa belajar dengan kakak ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada kayak ini lebih suka belajarnya yang nonton gitu ya, sambil nonton. Jadi gurunya bikin materi di video, terus gurunya menjelaskan sampai kenapa itu kemudian video pembelajaran dibikin video pembelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan ya. Perbedaannya adalah kalau kakak Dava itu kan lebih senangnya dia dengan melihat visual, berarti apa yang Dava lihat itu menarik. Terus kalau misalnya Kak Radit ini lebih suka mendengarkan. Terus mungkin Kak Seva Rangga ya, mungkin Kak Rangga tipenya adalah yang sukanya itu membaca. Jadi ketika kayak Rangga ini dijelasin sama gurunya, dibikinin sebuah video pembelajaran yang dimana itu banyak visualnya, tapi itu materinya itu disampaikan dengan cara di apa ya, pakai omongan gitu pada gurunya. Dan itu mungkin saya Rangga bisa mungkin bisanya dengan membaca di sebuah buku materi pembelajaran lalu kemudian terus kan tadi kita saya udah jelaskan ya, kita pakai teknik sebenarnya. Sekarang kita bikin grafiknya nih tentang kira-kira itu ya, siapa mau pemeran apa? Siapa mau jadi pemeran apa? Siapa boleh? Kamu bisa tunjuk, tapi apa kamu? Ini ibu sama ada. Kalau nggak ada yang masih yang mau Ya begitu. DP-nya tadi ya Kak, yang pertama ya Kak. Jadi pemeran utamanya Kak Devi, terus pendukungnya kira-kira siapa Kak? Jadi mungkin sebelum kita bahas pembagian kita bahas dulu nih topik yang dulu. Kira-kira topik utamanya apa? Tadi sekarang belajar ya Kak, tadi kita bahas seperti apa jalan cerita. Di pulau bahkan itu jangan lupa jangan lupa untuk memberi keuangan dan untuk bertanggung keuangannya khususnya kita tolong di yang rumah yang tiga ada keuangan disediakan. Yang itu di bagian terapi yang keuangan nanti siapa yang sebelah baru bagian ini tersebut
baru sampai kita bertiga nih cowok siapa mau jadi pada ini jadi aku aja kan tapi nggak ada apa terus yang kedua ini benar aku sakit selebihnya kita jadi pengamat sisanya berarti 3 orang. Berarti nanti jadi pengamat ya? Boleh langsung main ya. Jadi sisanya udah rapi. Coba deh, boleh ini Ibunya ngejelasin. Terus yang dipanggil itu yang ngerti karena cara belajar dari itu karena presentasi dan menakut sama apa ya dia mengerti sama apa yang dijelasin kalau kamu itu sebenarnya menjadi tidak punya penting Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang medan listrik. Medan listrik adalah suatu listrik yang mengalir pada kabel yang nyambung pada rumah dan memberikan sumber listrik kepada rumah-rumah yang ada di wilayah tersebut. Beberapa contoh rumus medan listrik adalah kita ingin mencari volume listrik. Rumusnya itu gaya medan listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Tegangan jepit. Tegangan jepit adalah benda potensial. Kalian kenapa ngobrol? Udah ngerti belum? Yang berdua itu Kita nggak ngerti. nanti setelah pelajaran ini selesai kalian berdua ikut ke ruangan saya ya. Siap. Kenapa kalian tadi basic pas pelajaran saya? Bapak, saya nggak bisa nangkep materi yang Bapak jelasin karena cara pembelajaran yang Bapak lakuin itu dia ngejelasin pembelajaran. Jadi saya dan teman saya itu hanya bisa belajar dengan cara mencatat atau merangkum dan juga membaca pembelajaran yang lebih. Udah, next time kalian jangan risik ya pada pelajaran saya karena itu dapat mengganggu teman-teman kalian yang sedang belajar, yang coba untuk mengerti pelajaran saya kan teman kalian doang yang nggak ngerti, yang ngerti soal cara belajar saya. Udah nanti jangan diulang lagi ya. Ya, siap Pak. Oke, tadi kan kita semua udah selesai nih penjelasannya nih. Terus kira-kira masukan dari kakak-kakak tuh gimana sih untuk menghadapi budaya belajarnya yang atas? Biasanya gitu. Mungkin gurunya lagi menjelaskan materi di depan, terus gaya belajarnya tuh nggak masuk di kalian. Kira-kira kalian akan bersikap seperti apa?
jangan berisik yang pertama. Kalau dikasih berisik, selesai pelajaran dua tersebut, coba untuk minta dengan teman atau belajar sendiri lewat HP, lewat buku atau berpikir sendiri. Terus ada lagi Kak caranya? Kira-kira ini yang mungkin bisa kita lakuin. Kalau lagi gurunya lagi menjelaskan jangan berisik. Terus habis itu setelah pelajaran selesai kita bisa minta tolong teman untuk diajarkan materinya. Terus baru kita Sebenarnya mau gurunya itu siapa, kita harus tetap tahu masih ke kebenaran gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ngajarin, itu kita nggak mungkin. Jadi kalau misalnya tergantung gurunya, guru juga. berarti kita paling ini kita menghargai gurunya. Kalau gurunya belajarnya nggak masuk, ya udah mungkin emang bukan salah gurunya aja, mungkin dia nggak cocok sama oke. Sayang banget kegiatan kita sebentar lagi udah mau berakhir ya. Kira-kira pesan-pesan dari kakak mengikuti kegiatan ini boleh masukkan pesanannya. Bagus gitu. Untuk mengatasi cara belajar yang belum cocok, cuma bagus beri saran. Bantu memberi saran. Kak, saya gimana nih mengikuti kegiatan ini? Tegang kah atau seru kah atau nanti pengen lagi? Kalau misal kira-kira nih next time saya ada kesempatan untuk ketemu sama kakak-kakak di sini lagi, mau nggak kalau kita ngelakuin ini lagi? Mungkin next time kan kita sekarang nih konseling kelompok ya, kita membahas permasalahan yang ada di dalam diri kita. Mungkin next time kita ngelakuin bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini gak beda jauh nih Kak sama konseling kelompok, cuma bedanya adalah bimbingan kelompok ini kita membahas topik yang umum yang terjadi gitu. Kira-kira mau nih ada kesempatan kita membahas tentang terus next time ini kan tadi kita habis belajar dari dua topik tadi kan ada tentang belajar sama tentang hubungan keluarga ya. Kalau misalnya next time kita ngadain konseling yang membahas tentang hubungan keluarga, kira-kira kakak berkenan sedia? Oke. Segini aja kegiatan kita hari ini. Saya mau ucapin banyak terima kasih sama kakak-kakak karena sudah meluangkan waktunya bisa mengikuti kegiatan ini. Dan semoga harapan saya apa yang kita dapat dari kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang mungkin ada saran-sarannya, idenya, gagasannya yang sudah kita tuangkan di sini dalam diskusi kita. Semoga bisa bermanfaat buat kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup kegiatannya kita berdoa dulu. Boleh dipimpin siapa yang mau pimpin? Mungkin gantian yang pimpin siapa yang pimpin? Siapa yang mau pimpin? Gimana Pak katanya? Mau kakak yang cuma lagi mungkin loh. Udah, ini dia lagi. Orang lain gimana? Sebelumnya terima kasih atas kegiatan yang kakak lakukan. Saya ingin menutup kegiatan ini. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih terima kasih ya semuanya karena udah bikin tugas saya hari ini. Dan itu kalau lagi udah akan kita